Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdil Hasutianto di sesi sharing terkait ilmu pemberdayaan diri seperti hipnosis, hipnoterapi, psikologi, psikoterapi, coaching, neuro-linguistic programming, atau apapun yang kita bisa bahas secara online sebagai bahan pembelajaran dan kajian pengembangan diri. Nah, kali ini saya ingin bahas satu tema yang banyak ditanya oleh para praktisi ataupun subjek-subjek ketika dalam kelas-kelas hipnosis dan hipnoterapi. Mereka bertanya, mengapa seseorang tidak mau dihipnotis gitu ya, atau ada juga yang mengatakan mengapa seseorang tidak bisa dihipnotis. Jadi pertanyaan adalah kenapa, apakah tidak bisa, apakah tidak mau gitu ya. Jadi saya akan bahas tentang rahasia mekanisme pertahanan ego. Jadi rupanya ada mekanisme pertahanan diri yang menyebabkan seseorang tidak mau dihipnotis. Bahasanya adalah area kritis yang masih berpikir logis atau satpam dalam diri yang tidak mau membuka diri. Nah, berikut adalah beberapa hal yang menyebabkan kenapa orang tidak mau dihipnosis. Yang pertama adalah tadi saya sampaikan adanya mekanisme pertahanan ego. Jadi mekanisme pertahanan ego ini merupakan respon bawah sadar yang melindungi kita dari kecemasan atau ketidaknyamanan. Dan mekanisme ego ini tujuannya adalah melindungi dari rasa takut atau tidak nyaman, tadi sudah sampaikan, dan ini sudah ada sejak kecil, berkembang sejak kecil. Makanya dalam hipnosis, bisa nggak sih anak 0-5 tahun dihipnosis atau diberikan sugesti? Ya tentu masih bisa, karena saat itu area kritisnya belum berkembang. Nah, mekanisme ego ini dibutuhkan, sama sepertinya halnya area kritis, sama sepertinya satpam dalam diri. Kenapa dibutuhkan? Karena jika tidak ada mereka, tentunya orang akan gampang dimanipulasi. Jadi mekanisme pertahanan ego adalah sesuatu yang penting yang tersimpan dalam diri kita, yang merupakan hasil dari pengalaman, pembelajaran, luka batin, dan segala macamnya. Lalu apa saja mekanisme pertahanan ego yang muncul ketika seseorang tidak mau dihipnosis? Yang pertama adalah resistensi. Resistensi adalah mekanisme di mana seseorang secara tidak sadar menolak sugesti hipnosis. Jadi dia menolak nih, dan dia sebenarnya bilang sudah rileks gitu, sudah rileks, cuma bagian dirinya tidak mau. Nah, resistensi ini muncul karena banyak hal, ketidakpercayaan, ketidakyakinan, atau memang tidak mau. Jadi mekanisme pertama adalah resistensi. Walaupun orang itu berkata sudah rileks, aku sudah berusaha rileks banget, tapi pikiran bawah sadar tidak bisa bohong, masih menolak gitu ya. Lalu mekanisme pertahanan ego yang kedua adalah rasionalisasi. Adalah ketika individu mencari alasan logis mengapa hipnosis tidak bekerja untuk dirinya. Jadi dia bilang seperti ini dalam dirinya ya, di batinnya, wah ini kayaknya hipnosis cuma untuk orang lemah doang nih, ditipu, dibohongin. Tidak, hipnosis untuk kerelaan gitu ya. Hipnosis bukan buat orang yang lemah gitu. Bahkan setiap hari kita dihipnosis gitu, entah oleh media, entah orang lain gitu ya. Jadi ketika ada informasi masuk dan kita mengiyakan, ya sudah terhipnosis, hanya saja menggunakan pendekatan-pendekatan persuasi dan gelombang otak. Jadi rasionalisasi adalah salah satu hal yang menyebabkan kenapa orang tidak mau dihipnosis. Yang ketiga adalah intelektualisasi. Terjadi ketika seseorang terlalu fokus menganalisa prosesnya. Jadi dia bertanya, bagaimana ya bisa bekerja ya? Apakah orang ini pingsan? Apakah orang ini kehilangan kesadaran? Tidak, ya tadi sudah saya sampaikan, kerelaan. Jadi mengintelektualisasikan sebuah ide gitu ya, itu juga bisa jadi penghambat, karena hipnosis bekerja di level irasional, bukan rasional. Contoh kayak orang olahraga, orang merokok, mereka tahu tidak baik tapi nggak jalan. Nah, karena levelnya di subconscious mind, jadi kalau hipnosis diintelektualisasikan gitu ya, dianalisa setiap prosesnya, ya sama saja orang menutup dirinya untuk diberikan sugesti atau dipandu ke dalam keadaan hipnotik. Yang ketiga. Yang keempat adalah kontrol berlebihan. Nah, ini terjadi nih sering nih di kelas-kelas gitu ya, atau dalam tema-tema street gitu ya. Orang tidak mau melepaskan kendalinya kepada orang lain gitu ya. Individu merasa perlu untuk selalu mengendalikan situasi, bahkan saat dihipnosis. Jadi dia dalam dirinya mengatakan, aku tidak mau kehilangan kendali, aku tidak mau dipengaruhi, aku tidak mau kehilangan kesadaran. Itu di subconscious mind. Nah, ini mekanisme pertahanan ego. Kontrol berlebihan tadi nggak mengizinkan. Selanjutnya penolakan. Penolakan adalah ketika seseorang menolak gagasan bahwa hipnosis akan berhasil gitu ya. Jadi dia sudah ragu dan tidak mau mengikuti,
Makanya dalam hipnosis ada istilah namanya ikuti dan nikmati, sehingga subconscious mind-nya rela. Jadi dia berkata dalam dirinya, nih nggak bisa nih bekerja buat saya nih, karena tadi sudah menolak gitu, meragukan bahwa ini akan berhasil. Tinggal nanti orang ini memahami kemana sih arah hipnosis itu digunakan, apakah untuk perubahan, untuk terapi, atau hal lainnya. Yang selanjutnya adalah represi. Jadi represi terjadi ketika ingatan atau perasaan yang menyakitkan ditekan membuat orang sulit menerima hipnosis. Jadi ketika orang dipandu untuk melakukan uji sugesti misalkan gitu ya, lalu diedukasi gitu ya, dia gelisah gitu ya, khawatir gitu ya, nanti ketika di hipnoterapi pengalaman-pengalaman yang sudah dipendamnya gitu ya, pengalaman emosional tentunya, itu bisa bangkit kembali dan membuat nggak nyaman. Itu ada, jadi represi. Makanya ketika ada yang mengatakan bahwa kenapa sih dia nggak mau dihipnosis, karena tadi ada pengalaman traumatik. Justru pengalaman traumatik itu khawatir terpicu. Nah, hipnosis bisa memicu itu. Makanya hipnosis disarankan gitu ya dilakukan oleh orang-orang yang punya kompeten ya. Represi itu adalah bagian dari mekanisme tahan ego. Selanjutnya adalah proyeksi gitu ya, terjadi ketika individu menyalahkan kegagalan hipnosis pada orang lain. Contohnya kepada ya hipnoterapis gitu ya, wah hipnoterapisnya nih nggak bisa kata-katanya, wah hipnoterapisnya nih nggak yakin gitu ya, ini juga bisa berpengaruh, wah hipnoterapisnya nih nggak handal. Akhirnya subconscious berkata, aku nggak bisa gitu. Sebenarnya gagal bukan hipnoterapisnya, tapi kliennya yang tidak merelakan. Makanya ada konsep apa, magnetism, mesmerism, atau apapun itu ya, awalnya adalah kerelaan dirinya untuk diberikan sugesti gitu ya, karena kan memandu imajinasi seseorang gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah seseorang bisa dihipnosis? Ya jelas gitu. Contoh ketika orang membayangkan pengalaman di masa lalunya, melamun, berimajinasi gitu ya, atau melihat gambaran-gambaran negatif tentang dirinya di masa depan gitu ya, refleksi berlebihan di masa lalu, itu bagian dari hipnosis. Jadi setiap orang bisa dihipnotis. Selanjutnya adalah nih disosiasi. Ini mekanisme pertahanan ego yang sering terjadi gitu dalam sesi terapeutik ataupun di kelas gitu. Sang trainer gitu ya, sang juri hipnoterapis men-trigger satu kata gitu ya, lalu si subjek terpicu memorinya ke dalam sebuah fenomena tertentu di masa lalunya atau di masa depannya, namanya disosiasi, yaitu ketika individu merasa terputus dari realitas saat ini gitu ya, dia selama dihipnotis. Jadi dia lompat ke masa lalu atau ke masa depan. Kita sering kan melihat orang adanya bengong gitu ya, melamun, itu keadaan hipnotik. Nah, jadi ketika seseorang lagi melamun gitu ya, bisa jadi tadi muncul kecemasan, rasa takut, sehingga akhirnya dia tidak mau dihipnosis. Nah, lalu bagaimana nih mengatasi mekanisme pertahanan ego jika Anda sebagai seorang hipnoterapis tentunya gitu ya. Yang pertama adalah bangun kepercayaan gitu ya, rasa aman. Lalu hipnoedukasi, jelaskan bagaimana hipnosis berhubungan dengan gelombang otak, berhubungan dengan sugesti, berhubungan dengan perubahan. Jadi ada manfaatnya gitu ya. Lalu kalau Anda memang menggunakan pendekatan hipnosis untuk terapi, ya munculkan empati. Beda kalau Anda mau street sama saja hipnosis, berarti perlu otoritas tuh, gunakan gimmick gitu ya. Yang jelas kata-kata mempengaruhi gitu ya, cara pandang Anda pun mempengaruhi. Nah, lalu tentukan tujuan dari Anda menggunakan hipnosis, apakah untuk permainan, mengedukasi gitu ya, dan segala macamnya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan penjelasan ini memberikan gambaran bahwa kenapa ada orang tidak mau dihipnosis, karena ada mekanisme ego yang menjaga agar seseorang tadi tidak dimanipulasi, tidak dikontrol, tidak dibohongi, tidak teraktivasi pengalaman traumatiknya gitu ya. Dan banyak hal gitu ya menyebabkan orang, ini kajian sementara saja gitu ya, semoga di tahap selanjutnya bisa jadi bahan penelitian gitu ya, kenapa ada orang sangat sulit masuk keadaan hipnotik atau susah disugesti dan dipandu imajinasinya. Untuk sementara kajian yang saya dapatkan adalah kenapa orang tidak mau dihipnosis, karena adanya mekanisme pertahanan diri. Oke, itu sekian. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan klik di kolom komentar untuk berinteraksi. Saya dengan senang hati untuk bicara terkait pengembangan diri dan pemberdayaan diri. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk klik seperti biasa, like, subscribe, komen, atau share kepada orang-orang yang membutuhkan informasi. Kenapa sih orang
tidak mau dihipnosis. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalam.